Ini adalah part ke-22 membaca buku Unlimited Power Kuasa Tak Terbatas halaman 147. Bercakap-cakaplah dengan seseorang dan amatilah gerak matanya. Ajukanlah pertanyaan-pertanyaan yang menuntunnya untuk mengingat gambar-gambar atau suara-suara atau perasaan-perasaan kemanakah matanya tertuju ketika menjawab masing-masing pertanyaan. Verifikasikanlah apakah tabel ini efektif. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang bisa Anda ajukan untuk mendapatkan respon yang spesifik. Untuk mendapatkannya, pertama, gambar-gambar visual yang diingat. Anda bisa tanyakan, ini gambar-gambar visual yang diingat. Berapa banyak jendela di rumah Anda? Apakah hal pertama yang Anda lihat ketika bangun di pagi hari? Seperti apakah pacar Anda ketika berusia 16 tahun? Kamar yang manakah yang paling gelap di rumah Anda? Siapakah di antara teman yang paling pendek rambutnya? Apakah warna sepeda pertama Anda? Apakah hewan terkecil yang Anda lihat ketika terakhir kali Anda ke kebun binatang? Apakah warna rambut guru Anda yang pertama? Bayangkan semua warna yang berbeda-beda di kamar tidur Anda. Untuk mendapatkan yang kedua, gambar-gambar visual yang dibentuk. Bagaimanakah kelihatannya Anda seandainya punya 3 mata? Bayangkan seorang polisi dengan kepala singa dan ekor kelinci, dengan sayap seorang malaikat. Bayangkan garis-garis pinggir gedung di kota Anda menjadi asap. Bisakah Anda melihat diri sendiri berambut keemasan? Sementara orang merepresentasikan informasi secara internal, mereka gerakan mata mereka walaupun gerakannya sedikit saja. Pada orang yang tidak kidal, yang terorganisasikan secara normal, yang berikut ini berlaku, dan urutan yang biasanya sistematis. Catatan, ada juga orang yang terorganisasikan terbalik ke kanan atau ke kiri. Kalau orang visual, enggak ada. Anda bisa membaca bukunya itu. Beli saja bukunya. Gerakan mata bisa memungkinkan Anda untuk mengetahui bagaimana seseorang merepresentasikan dunia eksternalnya secara internal. Representasi internal seseorang tentang dunia eksternalnya adalah petanya tentang realita, dan peta masing-masing orang itu unik. Suara auditori yang diingat. Apakah yang pertama-tama Anda ucapkan hari ini? Apakah yang pertama-tama dikatakan seseorang kepada Anda hari ini? Sebutkanlah salah satu lagu favorit Anda ketika Anda masih muda. Suara alam apakah yang paling Anda sukai? Apakah kata ketujuh dalam Plague Day of Allegiance, janji setia? Apakah kata ke-9 dalam lagu Mary Had a Little Lambs? Nyanyikanlah The Rose dalam hati. Dengarkanlah dalam benak Anda sebuah air terjun kecil pada hari yang tenang di musim panas. Dengarkanlah dalam benak Anda lagu favorit Anda. Pintu yang manakah di rumah Anda yang paling kencang bunyinya? Yang manakah lebih lembut? Bunyi pintu mobil Anda atau penutup bagasinya? Siapakah di antara kenalan Anda yang paling menyenangkan suaranya? Suara auditori yang dibentuk. Seandainya Anda bisa mengajukan pertanyaan apapun kepada Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, dan John F. Kennedy, pertanyaan apakah yang akan Anda ajukan? Apakah yang akan Anda katakan seandainya seseorang menanyakan kepada Anda bagaimana kita bisa menghilangkan kemungkinan perang nuklir? Bayangkan suara koloson mobil berubah menjadi suara flute, semacam alat musik tiup. Dialog internal auditori. Ulangi pertanyaan ini dalam hati. Apakah yang terpenting bagi saya dalam kehidupan saya sekarang ini? Kata-kata kinestetik. Bayangkan rasanya es lumer di tangan Anda. Bagaimanakah perasaan Anda tadi pagi? Begitu turun dari tempat tidur,
Bayangkan rasanya kayu berubah menjadi sutera. Seberapa dinginkah samudera itu terakhir kali Anda mencobanya? Karpet yang manakah Anda mencobanya? Karpet yang manakah di rumah Anda yang paling lembut? Bayangkan mandi air hangat. Bayangkan seperti apa rasanya memindahkan tangan Anda dari permukaan kulit pohon yang kasar ke lumut yang dingin dan halus. Kalau umpamanya mata seseorang melihat ke atas kiri, ia baru saja membayangkan sesuatu dari ingatannya. Kalau sekarang matanya menuju ke telinga kiri, ia mendengarkan sesuatu. Ketika matanya ke bawah kanan, ia sedang mengakses bagian kinestetik dari sistem representasinya. Dengan cara yang sama, kalau Anda kesulitan mengingat sesuatu itu, mungkin karena Anda tidak menempatkan mata Anda dalam posisi yang memberi Anda akses yang jelas terhadap informasi yang Anda butuhkan. Kalau Anda berusaha mengingat sesuatu yang Anda lihat beberapa hari yang lalu, melihat ke bawah kanan tidak akan membantu Anda melihatnya, tetapi kalau Anda melihat ke atas kiri, akan Anda temukan bahwa Anda akan segera mengingat informasi tersebut. Begitu Anda tahu kemana Anda harus mencari informasi yang tersimpan di otak Anda itu, Anda akan dapat mengaksesnya dengan cepat dan mudah. Untuk kira-kira 5-10% orang, arah petunjuk akses ini akan terbalik. Lihatlah apakah ada teman yang kidal atau orang yang ambidextrous bisa menggunakan kedua tangannya dengan baik dengan petunjuk akses terbalik. Aspek-aspek lain dari fisiologi seseorang memberi kita petunjuk tentang cara-caranya. Ketika orang bernafas tinggi di dadanya, mereka sedang berpikir visual. Ketika orang bernafas tinggi di dadanya, mereka sedang berpikir visual. Ketika nafasnya rata dari diafragma atau keseluruhan dadanya, mereka sedang berpikir auditori. Nafas yang dalam dari perut mengindikasikan mereka sedang mengakses secara kinestetik. Amatilah 3 orang bernafas dan perhatikanlah kecepatan dan lokasi nafas mereka. Suara itu sama ekspresifnya. Orang visual berbicara cepat, pendek-pendek dan biasanya bernada tinggi dengan suara hidung atau sumbang. Nada rendah dalam dan bicara lambat biasanya kinestetik. Nada bergema dengan irama yang stabil dan jelas mengindikasikan akses auditori. Anda bahkan bisa membawa warna kulit. Ketika Anda berpikir visual, wajah Anda cenderung lebih pucat. Wajah memerah mengindikasikan akses kinestetik. Ketika kepala seseorang di atas, ia sedang dalam posisi visual. Kalau kepalanya seimbang atau sedikit mengangguk, seperti dalam mendengarkan, ia sedang dalam posisi auditori. Kalau kepalanya ke bawah atau otot-otot lehernya rileks, ia sedang dalam posisi kinestetik. Jadi bahkan dengan komunikasi yang paling minimal pun Anda bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk yang jelas, yang tidak mungkin keliru tentang bagaimana cara kerja pikiran lawan bicara Anda dan pesan-pesan apa saja yang ia gunakan dan ia tanggapi. Cara paling sederhana untuk membaca petunjuk akses mata. VR. Gambaran visual yang diingat. Visual remembered. Melihat gambaran dari hal-hal yang pernah dilihat sebelumnya dengan cara hal-hal tersebut dilihat sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan simpel yang biasanya memancing pemrosesan seperti ini mencakup apakah warna mata ibu Anda dan seperti apakah kelihatannya jaket Anda. Visi. Gambaran visual yang dibangun. Visual constructed. Melihat gambaran dari hal-hal yang tidak pernah dilihat sebelumnya atau melihat segalanya dengan berbeda dari yang dilihat sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang biasanya memancing pemrosesan seperti ini mencakup seperti apa ya kelihatannya seekor kuda Nil jingga berbintik-bintik ungu dan seperti apa ya kelihatannya dari sisi lain ruang. AR. Suara auditori yang diingat. Auditory remembered. Mengingat suara-suara yang pernah didengar sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan biasa memancing pemrosesan seperti ini mencakup apa yang
apa ya yang terakhir kali saya katakan, dan seperti apa sih suara waker Anda? A. C. Suara auditori yang dibangun. Auditory constructed, mendengar kata-kata yang belum pernah didengar seperti yang sebelumnya. Seperti itu sebelumnya. Mengungkapkan suara-suara atau ungkapan-ungkapan dengan cara baru. Pertanyaan-pertanyaan yang cenderung memancing pemrosesan seperti ini mencakup seandainya Anda menciptakan sebuah lagu baru sekarang ini, seperti apa ya kedengarannya, dan bayangkan suara sebuah sirene yang dibuat dengan gitar listrik. A. D. Suara auditori digital, bicara kepada diri sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang cenderung memancing pemrosesan seperti ini mencakup ungkapanlah sesuatu kepada diri sendiri yang sering Anda ucapkan kepada diri sendiri, dan sebutkanlah pledge of allegiance, janji setia. K. Kinestetik, merasakan emosi, sensasi-sensasi taktil, indera sentuhan atau perasaan-perasaan proprioseptif, perasaan gerakan otot. Pertanyaan-pertanyaan yang memancing pemrosesan seperti ini mencakup seperti apa sih rasanya bahagia, apa sih rasanya menyentuh pinus, dan seperti apa sih rasanya lari. Strategi adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Ingatlah, ada strategi untuk segalanya, untuk membeli dan untuk dijual, untuk menjual, untuk menjadi termotivasi dan untuk jatuh cinta, untuk menarik sesama dan untuk menjadi kreatif. Saya ingin membahas beberapa di antaranya. Cara terbaik untuk belajar bukanlah dengan mengamati, melainkan melakukan. Jadi kerjakanlah latihan-latihan ini dengan seseorang kalau mungkin. Kunci membaca strategi dengan efektif adalah menempatkannya dalam kondisi yang sepenuhnya mengasosiasikan diri. Maka mau tidak mau ia akan memberitahu Anda apa persisnya strateginya. Kalau bukan secara lisan, pasti non lisan, dengan gerakan mata, perubahan tubuh, dan sebagainya. Kondisi itulah hotline menuju strategi. Kondisi itulah saklar yang membuka sirkuit menuju pikiran bawah sadar seseorang. Mencoba membaca strategi ketika seseorang tidak sepenuhnya mengasosiasikan diri adalah sama saja seperti mencoba membuat roti panggang sementara panggangannya tidak dihubungkan dengan listrik, atau seperti mencoba mengoperasikan mobil tanpa baterai. Janganlah menggunakan diskusi intelektual. Pastikan sesama Anda itu mengalami kembali kondisinya, dan oleh karenanya juga sintaks yang menghasilkan. Kembali, bayangkanlah strategi itu ibarat resep. Kalau Anda berjumpa dengan seorang koki yang membuat kue paling lezat di dunia, Anda mungkin kecewa kalau mendengar bahwa ia tidak tahu persis bagaimana ia membuatnya. Ia membuatnya di bawah sadar. Ia tidak dapat menjawab ketika Anda menanyakan jumlah unsur-unsurnya. Ia mungkin mengatakan tidak tahu juga ya. Ya, ini sedikit, itu sedikit lah. Jadi daripada memintanya memberitahu Anda, suruhlah dia menunjukkan kepada Anda. Tempatkanlah dia di dapur dan suruhlah dia memanggang kue. Catatlah setiap langkah yang diambilnya, dan sebelum ia memasukkan ini dan itu, ukurlah dulu. Dengan mengikuti sang koki melalui keseluruhan pemrosesannya, memperhatikan unsur-unsurnya, jumlahnya, dan sintaksnya, Anda akan mempunyai resep yang bisa Anda duplikasikan di masa mendatang. Memancing strategi juga persis sama. Anda harus menempatkan orangnya kembali di dapurnya, kembali ke saat ketika ia sedang mengalami sesuatu kondisi tertentu, lalu mencari tahu apa yang pertama-tama membuatnya masuk ke kondisi itu. Apakah ia sesuatu yang dilihatnya atau didengarnya? Atau apakah itu sentuhan sesuatu atau seseorang? Setelah ia menceritakan apa yang terjadi, amatilah dia dan tanyakanlah, apakah hal berikutnya yang membuat Anda berada dalam kondisi itu? Apakah, dan seterusnya hingga ia berada dalam kondisi yang sedang Anda kejar. Setiap upama memancing strategi itu mengikuti pola ini. Anda harus menempatkan orangnya dalam kondisi yang tepat dengan memintanya mengingat sesuatu saat ketika ia termotivasi atau merasa dikasihi atau merasa kreatif atau strategi apapun yang ingin Anda pancing. Lalu jadikanlah dia membangun kembali strateginya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang jelas dan spesifik tentang sintaks dari apa yang dilihatnya, didengarnya, dan dirasakannya. Akhirnya setelah Anda dapatkan sintaksnya
Dapatkanlah sub-sub cara strateginya. Cari tahulah apanya tentang gambaran itu, tentang suara itu, dan tentang sensasi-sensasi itu yang membuat orang tersebut berada dalam kondisi itu. Apakah ukuran gambarnya, nada suaranya? Cobalah teknik ini untuk memancing strategi memotivasi seseorang. Pertama, tempatkanlah dia dalam kondisi yang siap menerima. Tanyakanlah, ingatkah Anda ketika Anda betul-betul termotivasi untuk melakukan sesuatu? Anda mencari jawaban yang sesuai. Jawaban di mana suara dan bahasa tubuhnya memberikan pesan yang sama dengan cara yang jelas, tegas, layak dipercaya. Ingatlah, ia tidak akan banyak menyadari urutannya kalau ini sudah cukup lama menjadi bagian dari perilakunya. Ia melakukannya dengan sangat cepat. Untuk mendapatkan masing-masing langkahnya, Anda harus memintanya pelan-pelan dan memperhatikan betul apa yang diucapkannya dan apa yang dikatakan mata dan tubuhnya. Itu dulu guys. Besok kita akan sambung ke halaman 154. Sekian, bye-bye.